Salah satu masa paling berbuah saya dalam pelayanan adalah ketika saya bergabung dengan penginjil T.L. Osborn di Tulsa, Oklahoma. Ia pertama kali mengundang saya untuk menjadi pembicara sore untuk pertemuannya di awal tahun 1950-an. Di kemudian hari, Osborn mengundang saya untuk melayani sebagai editor majalah bulanannya, Faith Digest, yang dibaca di lebih dari 600.000 rumah di seluruh dunia. Dalam kehendak Tuhan, saya menerima undangannya. Itu terbukti menjadi keputusan yang sangat bermanfaat. Ada begitu banyak yang bisa saya tulis tentang penghargaan saya yang besar untuk Osborn dan dampak yang dia buat terhadap bangsa-bangsa. Kebaktian kebangunan rohaninya yang besar-besaran telah direkam, dan ada banyak kesaksian tentang berbagai mujizat yang fenomenal serta pertobatan yang begitu dahsyat. Salah satu cerita favorit saya adalah dari kebaktian kebangunan rohani Osborn di salah satu kota besar di negara yang berpenduduk mayoritas non-Kristen. Sekitar 50.000 orang hadir dan berkumpul di tempat kebaktian itu. Ketika Osborn melihat seorang pria lumpuh tergeletak tak berdaya di tanah, dia meminta para petugas untuk membawa pria itu ke panggung. Osborn kemudian berbicara kepada para hadirin. Katanya, ada 3 kelompok agama yang berbeda di sini malam ini. Ada agama A, B, dan C. Sekarang saya akan mendemonstrasikan perbedaan dalam ketiga kepercayaan ini. Saya akan berlutut di sini dan mendoakan pria lumpuh ini di dalam nama pendiri agama A. Osborn berlutut di samping pria itu dan mulai berkata-kata, "Di dalam nama A, aku memerintahkanmu untuk bangkit dan berjalanlah." Dia mengulangi perkataannya beberapa kali. Tubuh pria lumpuh itu tidak bergerak sama sekali. Osborn menghadap ke orang banyak lalu berkata, "Banyak dari Anda yang ada di sini adalah seorang pengikut agama A. Anda tahu bahwa A tidak menjawab doa, jadi tidak ada apapun yang terjadi bagi pria ini." Osborn kemudian berlutut kembali dan kali ini berdoa di dalam nama agama B. Setelah beberapa menit memohon penyembuhan atas nama B, dia tidak melihat hasilnya. Osborn berbicara kepada umat B, katanya, "Anda tahu B tidak menjawab doa kan? Jadi tidak ada kesembuhan yang diberikan untuk pria ini." Kembali berdiri, Osborn berbicara kepada orang banyak. "Sekarang, izinkan saya berdoa untuk pria lumpuh ini di dalam nama Yesus." Jika ia menjawab, itu karena ia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Untuk ketiga kalinya, Osborn berlutut di samping pria itu. Dia memanggil nama Yesus agar orang itu disembuhkan dan dibangkitkan. Seketika itu juga, laki-laki lumpuh itu pun bangkit dan mulai berjalan di atas kaki yang lumpuh itu. Para hadirin bertepuk tangan dan bergabung dengan Osborn memuji-muji Tuhan Yesus Kristus untuk mujizat yang luar biasa itu. Malam berikutnya, kerumunan orang di tempat kebaktian kebangunan rohani menjadi berlipat ganda. Lebih dari 100.000 orang yang hadir. Dilaporkan bahwa hampir setiap kendaraan tradisional di kota itu sibuk membawa orang-orang datang ke kebaktian kebangunan rohani itu. Saya mengagumi pelayanan Dr. T.L. Osborn yang tak kenal takut. Berada satu tim dengan beliau di Tulsa adalah sebuah pengalaman yang mengubahkan hidup saya. Saya menghormati beliau. Dia adalah seorang teman terkasih, hamba Tuhan, dan manusia yang unggul. Ia adalah mentor saya yang telah mendemonstrasikan prinsip-prinsip iman yang telah mengubah pelayanan dan hidup saya. Dan satu hal yang saya tidak dapat pungkiri, nama Yesus, nama di atas segala nama, terbukti Yesus sungguh mati buat dosa kita dan dia sungguh bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Semua mujizat yang dikerjakan di dalam namanya untuk membuktikan kebenaran yang paling hakiki ini. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat satu-satunya.
Tuhan Yesus memberkati.